Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau belajar ACP ya. Saya ada HP ini teh, HP-nya normal ya, HP udah lama banget ya, udah nggak kepake ini teh. Sebenarnya saya baru pertama kali ini teh mau ACP itu ya, dan harus saya lakukan ya, karena saya penasaran gitu ya. Dan ini mumpung saya punya HP bekas yang gak dipakai ya, HP-nya normal. Nah ini sudah saya keluarkan mesinnya, dan kita harus memotong kalengnya dulu dari sebelah pinggirnya karena posisinya rapat banget. Dan saya mau ACP IMMC ya, karena saya cetakannya cuman punya IC IMMC. Nah, jadi kita harus motong kaleng dulu. Jadi ada dua belajar ya, saya itu ada dua pembelajaran. Pertama buka kaleng, terus ACP ya. Setelah kita buka kaleng, kita akan cek kembali HP-nya apakah masih hidup apa enggak ya. Lanjut kita buka proses buka kaleng ya. Jangan kemana-mana, disimak terus videonya, memang agak lama karena nggak saya potong-potong, nggak saya skip-skip ya, buat referensi atau biar tahu ya lamanya kayak gimana prosesnya itu ya. Nah ini dia, saya mau proses buka kaleng ya. Saya tutup sengaja ya, mudah-mudahan nggak ngalangin ya, soalnya takutnya IC-nya kepanasan. Jadi saya tutup lagi kaleng yang bagian atasnya itu. Nah saya mau angkat kaleng yang pinggir-pinggirnya itu, karena itu ngalangin ya, jadi susah, terlalu rapet banget ya. Nah saya pakai settingan blower lumayan ekstrim ya, di 420, anginnya 4 ya. Dan saya menggunakan plug dengan merek Raiden ya. Dan untuk ininya apa, untuk plugnya saya menggunakan plug dari mekanik ya, yang di suhu 183 derajat Celcius ya. Nah kita proses buka kaleng ya. Mohon maaf karena saya kamera belum bisa ya menempatkan kameranya itu ya, masih belajar ya. Sama saya juga ini ACP masih belajar ya. Saya sangat penasaran dan saya juga pengen bisa gitu ya, karena saya jarang ada yang masuk garapan IC ya di sini itu. Dan kalaupun ada juga sering saya tolak, saya dengan alasan belum ada alatnya. Dan hari ini saya mau belajar mumpung ada HP bekas yang tak terpakai ya. HP normal saya mau angkat IC eMMC nya, terus saya cetak, terus saya pasang kembali ya. Ini kita lagi proses pembukaan kalengnya. Saya pakai cutter seadanya ya, karena ada di depan saya cuman ada cutter ini ya. Aduh agak sulit ya, harus secara perlahan. Dan untuk yang masih belajar seperti saya ya, jangan ini ya, terkadang sering saya alamin ya. Saya juga sering kalau congkel-congkel IC Maya, cuman saya nggak tahu itu IC masih hidup apa enggak ya. Saya congkel-congkel itu dari barang rongsok ya, sering saya congkel-congkel ya. Ada yang juga keangkat ininya ya, kakinya, cuman nggak saya pakai lagi, cuman saya ngatur panas blower ya, gimana panasnya biar bisa ngangkat IC dengan cepat, atau
lama gitu ya, cuman belajar gitu doang, angkat udah congkel udah gitu. Nah sekarang saya mau ACP ya, baru pertama kali saya ACP ya. Saya menggunakan pinset relief ya yang agak panjangan. Ini juga sudah jatuh dan bengkok, terus saya gerinda lagi pinsetnya biar runcing lagi. Jangan lupa di like dan subscribe ya kalau berkenan ya, soalnya prosesnya agak lama ini teh. Disimak aja, mau di skip boleh atau dipercepat juga boleh ya. Lumayan hampir 1 jam ya ini teh, kita sambil ngopi-ngopi aja ya. Ini juga audionya saya terpisah ya, saya pisahin audionya. Ini saya menggunakan mikroskop digital ya yang 800 ribuan itu, yang 7 inci ya, buat ngelihat kaki-kakinya ya. Penting ya, mikroskop penting juga ya buat ngelihat kode IC atau kaki-kaki IC ya. Ini agak sulit juga ya, karena itu mungkin kaleng di atas ngalangin ya, ngehambat panas. Jadi nggak maksimal panas ke bawah timahnya karena ketutup sama kaleng yang di atas. Jangan lupa sambil ngopi biar gak gabut ya. Ini terpaksa saya lakukan karena harus saya lakukan ya, biar saya bisa upgrade skill ya, skill pembongkaran. Agak lama juga ya di sini ya prosesnya. Ini kita angkat IC yang nggak ada lemnya ya. Kapan-kapan kalau ada HP yang nggak kepake lagi, yang IC-nya di lem, kita belajar lagi angkat IC yang ada lemnya. Dan untuk penjepit PCB yang kayak gini ya, usahakan jangan terlalu kencang banget ya, asalkan gak goyang aja ya. Soalnya kalau terlalu kencang banget, ntar pas kita panasin itu kan suka memuai ya. Jadi kalau kencang ntar ininya memuai, IC-nya jadi bad connected ya. Yang lain IC yang lainnya jadi bad connected karena memuai. Nah kalau ngelihat asap kayak gitu ya jangan kaget ya buat yang belajar, karena emang berasap ya. Kecuali kita pasang kipas di depan, hampir kalau pasang kipas di depan nggak kelihatan ya asapnya di kamera ya. Kalau saya kan nggak pasang kipas ya. Sepertinya ini sulit banget ya. Aduh, harus hati-hati banget karena ini satu-satunya ya. Kalau ini gagal, lama lagi kita dapat barang. Kita ini aja ininya lepas ya, biar nggak ngalangin, jadi nggak susah. Jadi si panasnya itu nggak kehalangin ya, maksimal ke bawah, maksimal ke kaki-kaki itu ya, kaki-kaki kalengnya. Sebenarnya bisa digunting ya, cuman saya pernah ngegunting-gunting kaleng itu jadi kekelupas ya, walaupun itu kaki ground tapi kan nggak enak dilihatnya gitu ya, kekelupas. Kalau dicongkel kayak gini pakai blower kita bisa pasang lagi ya, walaupun cuman kita tetesin timah-timah di pinggir-pinggirnya, nggak perlu semua, bisa kita pasang lagi.
Saya juga ada pisau buat nyongkel kaleng itu ya, cuman udah rompang ya, udah nggak bisa dipakai lagi, yang ada ntar rungkad ya. Disimak aja, jangan di skip ya, biar tahu pengalamannya, momen-momennya itu ya. Yang penting momen-momennya buat membangkitkan semangat kita ya. Ini udah 10 menit ini tuh ya, buka kaleng doang. Aduh, sangat-sangat lama ya, maklum ya, belajar namanya juga ya. Kalau udah profesional mungkin lebih cepat ya, masih amatiran. Dan ini teh untuk HP ini ya, nggak tahu HP Redmi berapa ini teh, nggak bisa langsung dijumper pakai power supply ya untuk nyalainnya. Jadi nggak ada konsumsi arusnya kalau dijumper langsung pakai power supply. Harus pakai itu BMS baterainya ya, disambungin ke PSU. Jadi pakai BMS baterainya baru dia bisa menyala ya. Kayak Infinix gitu. Infinix juga kayak gitu, nggak tahu kenapa saya makin kesini makin susah aja ya. Makin nambah aja alatnya. Jadi saya pakainya kan e-board dari Sansin yang ada USB itu ya, yang disambung-sambung gitu belinya. Sengaja nanti kalau saya ada bangkaian baterai saya pilah ya, saya ini buat yang HP-HP yang nggak bisa pakai pakai PSU ya. Jadi nggak perlu nge-bypass baterai, cukup dengan BMS-nya aja udah. Jadi jangan sampai salah paham, iya kok ini nggak ada konsumsi arusnya ya. Kadang-kadang nggak semuanya HP bisa nyala dengan PSU ya, atau ngeluarin arus, enggak ya, nggak semuanya kayak gitu. Ada juga yang harus pakai BMS baterainya ya. Nah ini sudah mulai keangkat ya tuh. Nah kalau udah kayak gini udah enak tuh deh, madep. Nah lanjut kita dinginin dulu beberapa saat ya. Nah, habis dinginin kita rakit ke mesin, apakah HP-nya masih menyala atau enggak. Jangan sampai HP-nya mati kita nggak tahu, terus kita ACP IC-nya, kan jadinya nggak tahu apakah pas proses ACP atau pas proses buka kaleng matinya gitu ya. Jadi biar lebih efisien kita masukin, kita rakit lagi ke HP-nya ya. Kameranya nggak saya pasang sengaja ya, biar nggak lama udah. Yang penting ini HP masih hidup atau enggak ya. Pas kita proses angkat kaleng yang begitu ekstrim ya. Sudah lama nggak upload video ya, lagi kosong juga garapan ya, nggak ada. Juga ada TV LED ya, kita lagi garap TV LED ini teh. Yang mau berkomentar silakan tinggal di komen aja ya. Ini teh emang agak susah nyalainnya apa teh ya, jadi konektornya mungkin agak kendor apa gimana ya, saya juga nggak tahu. Jadi harus dipegangin aja gitu. Saya pernah ngalamin di Infinix Hot berapa ya, Hot 9 Play kalau nggak salah.
itu nggak bisa pakai di jumper kayak gitu, pakai PSU nggak bisa, dia harus pakai BMS-nya. Jadi di jumper pakai PSU itu jadi nggak ada konsumsi arus sama sekali, padahal HP normal ya. Nah, HP-nya masih menyala ya, alhamdulillah. Pas proses pembukaan kaleng, HP masih menyala ya. Coba dia sampai ke menu nggak ya? Kalau udah sampai ke menu, lanjut kita proses ACP ya, angkat cetak pasang ya. Tuh masih menyala ya. Oke, lanjut kita ACP, angkat cetak pasang. Jangan di skip ya, ini emang prosesnya agak lama, tapi mudah-mudahan menjadi suatu pengalaman dan pembelajaran ya. Walaupun gambarnya kayak gini ya, kameranya ya seadanya aja ya. Nah, ini saya pakai penjepit PCB yang kayak gini nih tuh. Jadi diusahain jangan terlalu kencang neken ya, kan ini ada pernya nih, jangan terlalu kencang neken, santai aja ya, ini aja apa yang penting gak goyang aja gitu aja udah. Yang penting gak goyang, kedorong pinset ya. Dan di ininya dipasin dulu, jangan sampai ada komponen yang kejepit. Nah, kita tutupin bagian CPU-nya ya, antisipasi lah ya. Belajar harus lebih apik ya. Kalau udah pro ya nggak masalah mungkin ya, nggak ditutupin IC sebelahnya. Nah, lanjut kita panasin dulu ya, kita kasih plug dulu sambil dipanasin dikit. Biar plugnya masuk ke celah-celahnya ya. Tapi ini kurang pas kayaknya. Nah, dipanasin dulu dikit. Nanti pas plug di ke situ ini itu langsung cair ya, langsung masuk ke celah-celahnya. Nah, biar masuk ke celah-celahnya itu. Sama atasnya juga saya sering dikasih ya, takutnya kepanasan ya, karena plug itu juga sebagai meredakan panas juga ya ke komponen biar nggak cepat gosong. Lanjut kita blower pakai settingan 420 di anginnya 4 ya. Saya pakai blower Monkiki ya, D58 858D ya. Ya, blower KW ya. Blower KW yang 400 ribuan. Kita congkel dari sebelah sini aja ya kali ya. Oke, kita congkel dari sebelah sini ya. Pokoknya jangan di skip ya, simak terus videonya. Kalau mau di skip juga silakan, mau dipercepat juga silakan ya, karena ini saya nggak percepat ya, sengaja. Tuh rudet juga ya ini prosesnya tuh, apalagi pas pencetakannya ngepasin sama plat beganya rudet banget ya.
Jangan dipaksa ya, ntar juga kalau udah leleh mati mahnya gampang masuknya ya, si itunya, si congkelan IC nya ya. Oke, masih lama ya, masih proses pencongkelan. Nah, tuh udah kebuka isinya ya, kaki-kakinya aman sempurna ya, cakep pokoknya mah ya. Cuman ini nggak dilem ya, ntar kita nyobain yang dilem pokoknya mah ya, kita upload lagi ntar kalau ada HP, kalau saya punya HP normal ya yang IC nya dilem, yang udah nggak kepake nanti saya bikinin videonya. Nah ini baru kita angkat, lanjut kita bersihkan PCB nya ya. Jangan lupa di kopian ya. Ini dia IC nya, kita bersihkan PCB nya terlebih dahulu. Untuk solder ininya, gulungnya saya pakai pancing ya, merek pancing. Dan untuk solder wignya saya pakai relief ya. Nah ini kita kasih plug sama solder ini apa, timah ini ya. Kalau nggak dikasih plug ngerempet-rempet gitu ya. Kita olesin plug dulu pakai timah ini, saya pakai timah gulung dari merek pancing ya. Jangan terlalu ditekan ya, yang penting timahnya ini kena ya, supaya kena timahnya aja. Nah kita pakai solder dulu biar cepet beres entarnya ya, si timahnya pas di tiban solder wig ya. Lanjut kita bersihkan di mesin PCB nya kaki-kaki IC nya ya, perlahan-lahan aja ya, namanya juga belajar. Ini adalah proses pembersihan PCB nya ya, pakai IC di bawah PCB nya, di PCB nya ya. Harus benar-benar bersih ya, kecuali kalau di IC nya bolehlah agak tinggi-tinggian sebagian ya, karena ntar juga kita cetak kalau di IC nya. Kalau di sini harus benar-benar bersih ya. Mata udah mulai ngantuk nih om.
lama ya prosesnya, sebenarnya itu lama banget ya, sampai 1 jam kata saya juga, cuman ACP doang, isi MMC. Kayaknya ini udah mulai bersih ya, kita coba lagi 1 kali lagi ya, biar lebih yakin bersih ya. Oke, cukup kayaknya ini teh ya. Lanjut kita kasih tisuin dulu. Kayaknya sudah cukup ya ini untuk kaki-kaki di PCB-nya ya, di mesinnya. Kita mau bersihkannya pakai cairan isopropil ya, atau alkohol. Nah, biar bersih pakai tisu juga, lap lap lap, nah, cecol. Lanjut kita bersihkan IC-nya ya. Kita kasih plug dulu ya, terus kita kasih timah gulung. Seperti biasa, jangan sampai soldernya nempel ke situ ya. Yang penting kaki-kakinya aja dulu, kaki-kakinya, timahnya aja dulu yang nempel ke kaki-kakinya ya. Itu juga sudah bersih karena ini nggak dilem ya, kecuali kalau PCB-nya dilem mungkin kita bersihkan dulu PCB-nya dan IC-nya sama dari lemnya, baru kita ngatur formasi timahnya ya. Nah gitu ya, yang penting yang kenanya timahnya ya.
Kita bersihkan kaki-kaki IC-nya ya dengan merata. Lumayan ini ya, rumit karena kecil barangnya. Ini pengerjaannya saya malam ini teh, pas lagi sepi-sepinya, tambah lagi mata udah ngantuk ya. Perlahan-lahan saja sampai bersih. Nah, kita bersihin pakai tisu. Sisa plugnya ya. Habis itu lanjut kita bersihin pakai cairan isopropil. Nah, ini pakai cairan isopropil, terus ditisuin lagi supaya benar-benar bersih. Dan ini biasanya suka nempel banget plugnya ya, tuh kan. Harus dicongkel, kita congkel dikit. Nah, kita congkel dikit, nah kena tuh. Kita bersihkan pakai tisu. Tuh sudah kita bersihkan. Lanjut proses pencetakan. Nah, suka susah pas masih ngepasin kaki-kakinya ya, suka susah banget ya. Nah, untuk cetak IC saya biasanya pakai bukan biasanya ya, rekomendasi di YouTube ya. Kalau belajar katanya harus pakai isolasi. Nah, saya praktekin pakai isolasi kertas ya. Jadi saya isolasiin dulu si IC-nya pakai isolasi kertas biar nggak menceng-menceng. Saya bersihin dulu nih ininya apa, cetakannya. Susah banget ininya apa, ngepasin ini nggak kelihatan anjir. Pakai mikroskop ya kelihatan jelas banget ya. Susahnya itu karena ada lakbannya di bawah, nempel kemana-mana. Tapi nggak apa-apa ya, ditekuni saja.
Nah kayak begini nih, diisolasi, belakangnya diisolasi, jadi nggak geser-geser ke sana kemari pas kita proses. Nah si timah pastanya itu nggak geser-geser ke sana kemari. Settingan blower tetap ya di 420, saya nggak ganti-ganti, nggak ini ya settingannya, nggak saya turunin, nggak saya naikin ya. Sebenarnya sih untuk settingan blower yang penting bisa ngangkat AC aja. Kalau untuk panas banget apa enggaknya mah bisa dimainin di tangan ya, jaraknya agak dijauhin, jaraknya dideketin ya, kapan harus dijauhin, kapan harus dideketin ya. Oke lanjut kita cetak ya. Hah? Beres. Nah, kita cetak IC nya, aduh lama banget ya ngepasin ininya, susah benar. Nah dikasih lakban kertas kayak gini nih tuh, pinggir-pinggirnya langsung dipersisiin ya tuh. Kalau udah pas jadi nggak keluar ntar si timahnya dan si IC nya nggak bergeser tuh, di madep pokoknya mah. Nah habis ini diganjel pakai tisu bawahnya. Nah diganjel pakai tisu bawahnya tuh, aman IC nya, walaupun kegoyang-goyang juga nggak bakalan menceng ya. Walaupun pertamanya prosesnya agak lama tapi enak ya, lama tapi pasti gitu ya. Kita ambil dulu timah pastanya, lepas tangan juga bisa ya, sambil ngambil timah pasta. Timah pasta nggak bisa langsung dioles ya, harus di tisuin dulu biar agak-agak kering dikit ya. Nah tuh sedikit aja cukup ya, ini cukup nih sebiji biji kacang, sebiji kacang yang paling kecil, kacang kedelai. Tuh ditisuin dulu biar agak kering dikit, langsung kita olesin tuh, ratain sampai rata. Kalau dirasa sudah terisi semua, lanjut kita blower ya. Saya blower masih di settingan 420 ya, anginnya 4 ya, masih nggak saya turunin ya, cuman saya mainin di jarak ya, jaraknya jangan terlalu deket-deket ya, jauh aja, jadi nggak keluar lagi si timahnya ya,
langsung ke dalam. Kita tahan aja, tetap harus kita tahan karena memuai ya. Kalau nggak ditahan memuai kalau kena panas. Nah, si blowernya agak jauh aja, nggak deket-deket karena di anginnya 40 ya, mengingat anginnya sangat besar, jadi kita jauhin dulu supaya keanget-anget dulu ya, keanget-anget dulu. Nah, sekali sudah, kita tambahin lagi plugnya yang tadi sisa tadi di tisunya. Oleh sinanya masih ada sisanya di tisunya tadi. Nah, tuh. Sebiji kacang itu masih ada sisanya ya, dikit aja buat melengkapin doang ya. Usahakan yang apik ya, bersih biar nggak kesana kemari si sisa-sisa timah di pinggirnya tuh. Oke, kita tembak blower lagi. IC MMC kayak gini sering banget ya, ada tipenya apa keluar terus ya, yang bentuk kayak gini itu. Ini sangat beresiko sekali ya, karena bisa menyebabkan HP mati total ya, gara-gara ACP yang kurang hati-hati ya. Jadi ini harus sangat hati-hati banget ya. Nah, kalau udah kayak gitu lanjut dikasih plug ya, kasih plug terus ditembak blower lagi. Biar apa? Biar nggak rapat ke ininya ya, apa? Ke cetakan IC-nya. Jadi pas dibukanya itu nggak rapat, langsung nolokom. Sudah cukup ya. Lanjut tuh, kita buka, jadi langsung nolokom tuh. empat menit berlalu ya tuh. Nah tuh, lanjut kita habis kayak gini kita blower lagi biar timah-timahnya menyala bosku. Nah, sudah kita blower nih ya, tuh hasilnya ya, kayak gini hasilnya tuh, cakep kan ya, nggak perlu krik-krik pakai pisau, nggak perlu, langsung rata kalau pakai solasi ya. Nah, kita bersihkan dulu kaki-kakinya, lanjut kita pasangkan ya. Tetap harus dibersihin pakai cairan isopropil juga ya terakhirannya, biar benar-benar bersih dari sisa-sisa plugnya ya.
Nah, lanjut kita pasangkan ke PCB yang tadi kita bersihkan. Kita kemasin dulu alatnya. Nah, kita pasangkan di sini nih. Jangan lupa dibersihin lagi ya sebelum dipasang. Dipastiin udah bersih maksudnya. Dan pemasangannya jangan sampai terbalik pokoknya mah ya. Kita panasin dulu dikit, terus kita kasih plug dikit biar rata. Dikit plugnya tapi rata gitu ya. Gak usah banyak-banyak karena kalau banyak susah masangnya ntar ya, suka menceng-menceng. Sepertinya ini udah persisi ya. Lanjut kita blower. Aduh, kita setting belum. Nih kasih plug dikit. Plugnya kebanyakan ya. Saya ambilin dulu pakai telunjuk. Nanti kita pasang, jangan sampai kebalik pokoknya mah ya. Dipersisiin sepersisi mungkin ya. Susah banget ngepersisinya juga ya. Pokoknya sepersisi mungkin ya di dalam garis yang sudah ditentukan. Jangan sampai kebalik ya. Iya. Set. Kayaknya ini sudah persisi ya. Lanjut kita blower. Kita blower sebentar supaya kakinya nempel dulu ya sebagian, atau mungkin semuanya juga nggak apa-apa. Settingan masih di 420, anginnya 40. Kita blower sebentar sampai kakinya nempel sebagian ya, biar nggak geser-geser. Udah cukup. Lanjut kita kasih plug dulu, plug lagi di tepi-tepinya. Nah, yang banyak juga nggak apa-apa kalau udah begini mah. Lanjut blower sampai dengan
digoyang dikit, balik lagi. Udah cukup, kita tunggu dingin dulu ya sebentar sambil kita bersihkan pakai tisu sisa-sisa plugnya. Oke, sip. Tunggu dingin sebentar, langsung kita rakit lagi. Apakah handphonenya masih menyala? Lanjut kita rakit ya ininya. Apakah handphonenya masih menyala atau enggak ya? Kita rakit lagi ke HP-nya. Ini kameranya nggak saya pasang sengaja ya. Harapannya sih HP-nya masih menyala ya. Dan konsumsi arus ada logo keluar. Kita tunggu. Apakah HP-nya menyala dengan normal? Skon. Nah, apaan tuh? Waduh. Kita ulangi sekali lagi. Ini agak susah tadi juga nyalainnya karena nggak pakai baterai, pakainya PSU. Mantap. Nah, HP-nya normal ya. Ini kegoyang dikit, konektor baterainya langsung mati. Udah.